Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainunisa. Saya dari BK 2017 dengan NIM 22851700012. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang bimbingan dan konseling di SMA. Sebetulnya apa sih pentingnya bimbingan dan konseling di SMA ini? Pematangan penjurusan di SMA merupakan hal penting yang harus dipersiapkan sebelum memasuki dunia perkuliahan. Masa SMA merupakan masa remaja di mana remaja ini masih dihadapkan dengan segala kebimbangannya. Apalagi kelas 12 ya. Itu kan biasanya dihadapkan dengan kebimbangan masuk kuliah. Saya mau masuk jurusan apa sih gitu. Saya nih sebenarnya cocoknya di apa ya gitu. Itu kan terkadang butuh informasi-informasi yang sangat tepat sehingga ketika memilih penjurusan nanti mereka tidak salah memilih gitu. Tidak ada penyesalan dalam pemilihan jurusan. Kan kebanyakan karena masa SMA-nya itu kurang mendapatkan informasi mengenai jurusan A, B, C. Nah, ketika memilih jurusan itu salah dan akhirnya disesali. Nah, selain itu juga ada mungkin nilai rapot atau nilai yang masih belum mencukupi untuk masuki kuliah, untuk daftar ya. Terus ada juga selain itu kemauan orang tua yang berbeda. Biasanya kayak gini, anaknya sudah mantap di satu jurusan, akan tetapi orang tuanya menginginkan anaknya ini masuk ke jurusan yang lain. Nah, untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini, biasanya pihak sekolah menyediakan layanan bimbingan dan konseling atau konseling ya khususnya untuk siswa-siswa khususnya kelas 12 untuk mendapatkan informasi lebih mengenai perkuliahan ini. Nah, untuk kelas 10 dan 11 biasanya setiap minggu guru BK mempunyai jadwal untuk memasuki kelas untuk melakukan bimbingan klasikal. Yang selanjutnya adalah bimbingan. Menurut M. Surya, berpendapat bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian layanan bantuan dari pembimbing kepada yang dibimbing yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis agar tercapainya perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Sedangkan konseling, menurut Shazer dan Stone dalam Fundamentals of Guidance, konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, sehingga pada akhirnya konseli mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan dan memilih nilai untuk perilakunya di masa depan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang melatar belakangi perlunya bimbingan dan konseling di sekolah. Menurut tim MKDK IKIP Semarang, ada 5 hal yang melatar belakangi perlunya layanan bimbingan di sekolah, yaitu yang pertama ada masalah perkembangan individu, yang kedua masalah perbedaan individual, yang ketiga masalah kebutuhan individu, selanjutnya yaitu masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku, dan yang terakhir yaitu masalah belajar. Setiap murid yang mempunyai permasalahan dalam belajarnya ini dapat menangani permasalahannya tersebut. Tentunya guru BK di sini bertindak sebagai fasilitator. Oke, slide selanjutnya yaitu mengenai masalah-masalah BK di SMA. Pada masa SMA ini kan adalah masa transisi dari masa remaja ke dewasa. Tentunya mereka mengalami banyak konflik karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Jenis-jenis masalah yang dialami murid khususnya di SMA ini bisa diklasifikasikan menjadi permasalahan dalam belajar dan permasalahan secara fisik dan psikis. Permasalahan dalam belajar ini bermacam-macam. Misalnya seperti murid ini kan banyak macamnya ya. Ada yang fast learner, ada yang slow learner, atau yang under motivation, under achievement. Nah, setiap murid mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Dan itu menjadi tugas guru BK untuk menangani murid-murid yang mempunyai permasalahan, sehingga yaitu permasalahan secara fisik atau psikis. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa masa remaja ini, masa SMA ini adalah masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Di mana dalam masa ini terjadi banyak konflik karena perubahan-perubahan yang terjadi pada si siswa remaja ini.
Perubahan itu meliputi perubahan moral, emosional, sosial, dan juga kepribadiannya. Yang selanjutnya yaitu model-model pendekatan BK di SMA. Apa sih model-model pendekatan yang dapat dilakukan oleh guru BK untuk menangani permasalahan-permasalahan di khususnya siswa SMA ini? Nah, yang pertama yaitu ada pendekatan krisis, yaitu pemberian layanan bimbingan dan konseling yang didasarkan adanya krisis yang dialami oleh konseli. Tujuannya untuk membantu peserta didik dalam mengatasi krisis atau masalah yang dihadapi oleh konseli. Yang kedua yaitu pendekatan remedial, yaitu membantu mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki peserta didik dan berupaya pemberian remedi terhadap kelemahan-kelemahan tersebut. Tujuannya untuk memperbaiki kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam bidang tertentu agar terhindar dari krisis. Yang ketiga yaitu pendekatan preventif, yaitu pemberian layanan bimbingan dan konseling yang menekankan pada pencegahan terjadinya masalah-masalah yang mungkin dialami oleh konseli. Tujuannya yaitu mengantisipasi atau mencegah masalah-masalah umum yang mungkin dialami oleh peserta didik dan mencoba mencegah masalah tersebut agar tidak sampai terjadi lagi. Yang terakhir yaitu kegiatan BK dalam kurikulum berbasis kompetensi. Nah, berdasarkan pedoman kurikulum berbasis kompetensi bidang bimbingan konseling tahun 2004, dinyatakan bahwa kerangka kerja layanan BK dikembangkan dalam suatu program BK yang dijabarkan dalam 4 kegiatan utama. Yang pertama yaitu layanan dasar bimbingan. Layanan dasar ini adalah bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh siswa mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan-keterampilan hidup yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan siswa. Layanan responsif, yaitu layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik saat ini. Nah, layanan ini lebih bersifat preventif atau mungkin kuratif. Strategi yang digunakan adalah konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi. Dan yang terakhir yaitu pendekatan perkembangan, yaitu pemberian layanan bimbingan dan konseling yang menekankan pada identifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang diperlukan konseli agar berhasil dalam kehidupan akademik. Nah, tujuannya adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan atau potensi yang dimiliki dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk kehidupannya. Selanjutnya yaitu layanan perencanaan individual, yaitu layanan bimbingan yang membantu seluruh peserta didik dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, dan kehidupan sosial dan pribadinya. Nah, tujuan utama dari layanan ini adalah untuk membantu siswa memantau pertumbuhan dan memahami perkembangannya sendiri. Dan yang terakhir yaitu dukungan sistem. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh. Hal ini dilaksanakan melalui pengembangan profesionalitas, hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli atau penasihat, masyarakat yang lebih luas, manajemen program, penelitian, dan pengembangan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.